Halo semuanya, selamat datang kembali di alur cerita Gen Z. Pada kesempatan kali ini, alur cerita Gen Z akan membahas sebuah film yang berjudul The Akuntan. Film ini menceritakan tentang seorang akuntan yang sangat handal, tetapi dia nih mempunyai masalah yang dideritanya, yaitu pengidap penyakit autis. Namun, dia juga merupakan akuntan handal yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tapi sayangnya dia terlibat pemalsuan laporan keuangan organisasi kriminal paling berbahaya di dunia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang menjunuh beberapa orang yang merupakan targetnya. Kita akan diperlihatkan beberapa tahun ke belakang. Terlihat di sebuah kantor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sepasang suami istri bertanya tentang perkembangan kedua anak mereka. Menurut dokternya di sana, kedua anak mereka mempunyai kelebihan, di mana meski mereka mengidap sebuah penyakit autis, salah satu di antara mereka yang bernama Christian Wolf sangat cerdas. Your son is a remarkable young man. Bite our teeth, bite our nails. That can be a challenge, yes. When it's somebody else, the only friend he has is his little brother. It's more obvious, but perfectly natural. It's called stimming. It's self-stimulation. Would you be willing to let your son stay with us for the summer? Perkataan itu bisa dibuktikan ketika Chris mampu menyusun ratusan puzzle dalam bentuk terbalik. Meski dari sudut pandang orang awam, Chris hanyalah seseorang yang mempunyai kekurangan. Kembali ke masa sekarang, terlihat Chris kini sudah menjadi seorang akuntan dan sedang melayani kliennya, yaitu Tuan dan Nyonya Rice. Menurut hasil penyelidikan Chris, dengan seluruh bangunan dan properti yang dimiliki oleh mereka berdua, Tuan dan Nyonya Rice diperbolehkan membayar pajak 2% kurang dari sebelumnya. Selain itu, Chris menyuruh mereka untuk tidak lagi membangun rumah atau memperluas rumah. Biaya pengeluaran mereka berdua pun dirinci sedemikian rupa oleh Chris agar Nyonya dan Tuan Rice tidak lagi mengalami kerugian besar. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang wanita yang bernama Mary Beth Medina yang sedang menghampiri seorang direktur kriminal keuangan yaitu Ray King. Ternyata maksud kedatangan Medina ke sana hanya untuk melamar pekerjaan. Melihat riwayat dari Medina yang sangat luar biasa, karena dia juga pernah menjadi anggota polisi, Ray pun menerima Medina sebagai analis keuangannya. Keesokannya, Medina langsung diberi sebuah tugas di mana dia diperlihatkan beberapa foto tentang kelompok gembong narkoba terbesar di wilayah tersebut. Tetapi di balik semua foto itu terdapat hal aneh di mana di antara para gembong-gembong besar itu terdapat sosok pria yang disebut sebagai sang akuntan. Ran the world's largest opium pipeline in Ghani, Taliban. I mean, he was considered I remember most of these arrests. They were huge. It's the same man. Our accountant. The accountant. Who can you trust to do the forensic accounting? Tugas sang akuntan di sini adalah dia dapat dipercaya untuk menghitung seluruh jumlah uang beserta kerugian mereka. Dan jika ada orang yang berkhianat dan mengambil sebagian keuntungan dari kelompok gembong narkoba itu, sang akuntan yang sangat ahli dan jenius dapat mengetahui kemana uang itu pergi. Oleh karena itu, para gembong besar selalu menyewa jasa akuntan. Karena selain itu semua, akuntan bisa dan mempunyai cara untuk mencuci uang milik para kartel. Say you're the head of the Sinaloa cartel, but one sunny Mexican day you're in-house money. Who can you trust to do the forensic accounting? Kedatangan Medina di sini hanya untuk bertugas mencari tahu siapakah sosok dari sang akuntan, karena tidak ada personel keuangan lain yang terlibat selain mereka berdua. I retire in 7 months. Before I do, What exactly do you want me to do? no other treasury personnel involved. Sore harinya, sesampainya di rumah, terlihat beberapa barang di rumah Chris tersusun dengan sangat rapi. Dan sebelum makan, Chris terlebih dulu menghitung dan merapikan makanannya.
Kemudian seperti biasa, Chris melatih kekuatan kakinya dengan menggosokkan batang kayu pada tulang keringnya. Sembari merasakan rasa sakit, Chris kembali terbayang dengan ingatan masa lalunya yang dimana Chris ketika mengamuk karena mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Selanjutnya, Chris mencoba untuk melatih kemampuan menembaknya di pekarangan rumah keluarga Rice. Keberadaan Chris di sana karena Tuan dan Nyonya Rice meminta Chris untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah itu, Chris pergi ke suatu tempat untuk mengecek mobil miliknya yang ternyata merupakan sebuah gudang senjata dan barang-barang yang telah dia simpan selama ini. Dengan kata lain, Chris lah sebenarnya orang dicari oleh Ring dan juga Medina. Dalam mimpinya, Chris mengingat kenangannya di masa lalu, di mana pada saat itu dia berada di dalam penjara bersama temannya, yang merupakan bagian dari keluarga Gambino, keluarga yang menaungi dan bertanggung jawab atas semua transaksi narkobi di sebagian wilayah barat. Finally, all right, let's do another one. 2 years together every night. This fucking place. Dari rekannya inilah Chris dapat mempelajari bagaimana menjadi seorang akuntan. Bring things a little rosier than they were. Simeon Ivankov, 79 Primorsky Boulevard. I don't like this guy. He's dull. Keesokan harinya, Chris dihubungi oleh pihak agensi yang menaungi Chris dan menyuruh Chris untuk pergi karena banyak sekali orang yang sedang mengincarnya. Kebetulan, pada saat itu, sebuah perusahaan yang bernama Living Robotics sedang membutuhkan seorang akuntan karena perusahaan tersebut akhir-akhir ini mengalami sebuah kerugian. Sebagai biaya Chris untuk menjalani tugasnya, Chris merelakan lukisan Renoir berharga untuk dilelang. Go to work, Dreamboat. Setibanya di perusahaan tersebut, Chris ditemui oleh CEO dan wakil perusahaan, yaitu Ed Chilton dan juga Rita Blackburn. Pada kesempatan itulah, Ed menjelaskan kalau perusahaan ini mempunyai sebuah sistem akuntansi yang sangat rumit. Meski begitu, itu semua tidak menjadi masalah bagi Chris, karena Chris sebelumnya telah melihat pembukuan perusahaan tersebut dalam 10 tahun terakhir. Karena itu semua belum cukup, Chris meminta pembukuan 15 tahun terakhir. Sementara itu, di tempat lain terlihat Medina yang sedang menyelidiki kasus yang dia tangani. Karena dirinya sulit mengenali sosok dari sang akuntan, Medina pun mengirimkan foto samping dari pria itu dan meminta bantuan pada rekannya. Kembali ke Chris yang dihampiri oleh pemilik perusahaan yang bernama Lamar Blackburn. Terlihat dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi miliknya, Lamar dapat membuat sebuah alat canggih yang bisa menggantikan beberapa tubuh manusia yang terpotong atau yang mempunyai kekurangan. Why do I still feel my arm? It's cold. How did everything go so wrong so fast? What do you suppose that young man is thinking right now? Come with me. Malam harinya terlihat pendiri sekaligus CEO Dewey Capital yang bernama Simon dampiri oleh orang yang tidak dikenal. Ternyata pria yang bernama Braxton Wolf ini disewa oleh seseorang karena di UI yang sering ali membuat rumor palsu dan penurunan harga saham yang dapat menghasilkan jutaan dolar. Look, genius. You're a man in your own way. Setelah memukul Dewey berkali-kali dan sebelum pergi, Braxton menyuruh Dewey untuk menghentikan pekerjaannya atau keluar dari perusahaan saat itu juga. Beberapa jam kemudian, Chris yang memasuki sebuah ruangan bertemu dengan seorang akuntan perusahaan Living Robotics yang nantinya harus dibimbing oleh Chris. Setelah mendapat apa yang dia butuhkan, Chris menyuruh wanita yang bernama Dana Cummings ini untuk beristirahat. Siang harinya, Chris yang akan beristirahat dan makan siang ditanya oleh Dana, kenapa termos Chris penyok. Tidak mau ambil pusing, Chris pun mengatakan kalau termos tersebut bisa penyok karena telah lama dia gunakan. What do you have to hit to dent a steel thermos? Actuarial sciences are experiencing tremendous growth. The Department of Labor statistics indicate it's
Di waktu yang sama juga, Medina dihubungi oleh rekannya yang mendapat kecocokan wajah dari seorang pria yang dikirim Medina tempo lalu. Ternyata pria tersebut sama persis dengan apa yang sedang dibicarakan dan dicari oleh kepolisian New York. Karena ternyata sang akuntan telah melumpuhkan 2 orang pria dan masuk ke markas keluarga Gambino sekaligus membantai mereka semua dengan pistol kaliber 7 mm. Surveillance video in NYPD database. Then he strolls into a den of Stone Cold. Your guy takes out 2 mob enforcers with a steak knife. Headquarters of the Gambino crime family. Headshot. Sorkis, stop. A den of Karena mereka belum mengetahui identitas dari pria tersebut, teman Medina pun mengirimkan audio hasil sadapan mereka pada Medina saat sang akuntan sedang menghabisi kelompok tersebut. That's little Tony. Setibanya di rumah, Medina mencoba untuk menyelidiki audio visual yang diberikan oleh rekannya tadi. Hingga setelah Medina mencoba untuk mengisolir suara vokal, dia mendengar suara yang berulang-ulang. Di kantor, Chris menyiapkan seluruh perlengkapan dan langsung melakukan pekerjaannya. Seluruh pembukuan dia baca dan diteliti lebih lanjut hingga membuat hampir seisi ruangan dipenuhi oleh angka-angka yang dia tulis. Keesokan harinya, Dana yang baru tiba di kantor diberitahu oleh Chris kalau selama beberapa tahun terakhir tidak ada lonjakan bahan baku atau biaya tenaga kerja. Tetapi di 8 tahun terakhir, keuntungan dan pendapatan keduanya naik. Itu semua tidak sebanding dengan yang dianalisis oleh Chris. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Chris mendapat sebuah kebocoran dari perusahaan fluid manufacturing yang merakit komponen elektronik. Dari semua pola acak yang disusun, Chris menemukan angka 3 yang dia anggap sebagai kode. Sayangnya, belum juga Chris memecahkan seluruh misteri dari hasil penyelidikannya itu. Rita masuk ke ruangan tersebut dan menyuruh Chris untuk membuatnya laporan tentang pekerjaannya. Living Robotics, 10 years ago, earnings before interest, tax, depreciation. Earnings before tax and depreciation and revenue both go up, but not in a commensurate fashion. Capital expenditures dragging profits down, no spike in... Most people when generating random numbers. You notice anything? Fluid Manufacturing. I've signed these checks. Who authorizes? And yet profits go up, and they continue going. You'll have a report from me. Malam harinya terlihat Ed yang sedang berada di rumahnya dikagetkan dengan kedatangan Braxton bersama kelompoknya. Ternyata maksud Braxton menghampiri Ed karena Braxton diperintahkan oleh seseorang untuk menyuruh Ed memakai insulin hingga membuatnya overdosis dan mati. Semua yang dilakukan Braxton tidak luput dari permasalahan perusahaan Living Robotic, di mana orang yang menyuruh Braxton pada intinya tidak mau kalau pencucian uangnya terbongkar oleh sang akuntan yang disewa oleh Ed. Maka dari itu, dia menyuruh Braxton untuk menjunuh agar sang akuntan, yaitu Chris, tidak lagi bekerja di perusahaan Living Robotics. 9 jam kemudian, Chris yang baru tiba dikagetkan dengan semua hasil pekerjaannya dihapus oleh petugas kebersihan. Tidak lama dari itu, Lamar datang dan memberi Chris uang pesangon sekaligus menyuruh Chris untuk tidak lagi bekerja. Semua itu karena Ed telah mati dan Chris sudah tidak dibutuhkan lagi. I prefer not to be reminded of it, but I hope our paths never cross again. It's very hard for me to interpret why people do what they do. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Rice dihampiri oleh beberapa orang anak buah Braxton yang menyuruh Nyonya Rice memanggil Chris.
Chris yang sudah menyadari hal itu pun langsung menyerang mereka. Melepas serangan tersebut, salah satu orang anak buah Braxton mengancam keluarga Rice untuk ikut pergi dengannya. Chris yang melihatnya pun tentu tidak tinggal diam dan langsung menghentikan mereka. Setelah mengetahui kalau Dana kini sedang dalam bahaya, Chris pun bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, sesuai dugaan, kini Dana yang baru pulang ke apartemennya dibuntuti oleh beberapa orang kelompok Braxton. Tidak lama setelah itu, Dana kemudian dibawa oleh Chris ke tempat persembunyiannya. Saat Chris sedang mengganti pakaian, Dana mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah Chris pun jujur kalau dirinya merupakan seorang akuntan yang sering kali disewa oleh beberapa kartel besar. Maka dari itu, agar mereka berdua selamat, jalan satu-satunya kini, Chris akan membawa Dana pergi ke suatu tempat. Right now, changing my routine for you is just... Tell me that's not an original Pollock. Di waktu yang bersamaan juga, Medina mendapat kabar dari rekannya kalau orang yang dia cari mengalami sebuah penyakit autis. Setelah menutup teleponnya, Medina mencoba untuk mencari tahu di internet kembali dan mendapati kalau beberapa ahli matematika terkenal ternyata mengalami penyakit autis. Maka dari itu, Medina bergegas menghampiri rekannya dan menyuruhnya menyelidiki saluran akuntan sekaligus ahli matematika di wilayah mereka dengan ciri-ciri yang dia berikan. Single earner or filing jointly? If you help me find him, I'll see what I can do about getting his enter the names, narrow down the search right off. Di kamar hotel, Dana dan juga Chris mencoba untuk saling bertukar cerita, di mana Chris selama beberapa tahun ini sudah beberapa kali pindah bekerja ke beberapa negara. Sedangkan Dana ternyata merupakan seorang ahli matematika yang gemar menghitung kartu khususnya. Taken advantage of somehow, so my father was an officer in the army. You moved 34 times. It means I have an extremely narrow focus and a hard Everything I had, which was $183. The problem was they wanted $1,700 for this dress, and I didn't have that. Di tengah pembicaraan mereka, Chris mengingat kalau beberapa tahun lalu dia mendengar cerita dari seorang pemilik perusahaan yang memanipulasi saham perusahaannya sendiri. Semua itu agar dirinya pribadi mendapat keuntungan besar. Meski sebenarnya uang tersebut pada akhirnya digelapkan dan diketahui oleh pihak akuntan. Karena hal itulah, Chris yang merasa kalau Rita dalam bahaya pun segera pergi ke kediamannya. Why? Why take it out and put it back? Well, and they cycled it through Panama and put it back into his stores. Rita's taking Living Robotics public. $8 a share. A year later, it was trading at $7 his own money, stealing it and putting it back on. I don't know. Setibanya di lokasi, sangat disayangkan seseorang yang tidak lain adalah Braxton telah keluar dari kediaman Rita. Dapat disimpulkan kini Rita sudah mati, dan alasan Rita dibunuh tidak lain kalau seseorang tidak mau jika pencucian uang yang dia lakukan diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Medina mendapat informasi dari rekannya kalau sebuah perusahaan Tripoze mempunyai ciri-ciri yang sama dengan yang Medina cari. Karena di dalamnya terdapat seorang pria yang tidak lain adalah Chris, yang mempunyai penghasilan jauh lebih besar dari para akuntan lain per tahunnya. 2. Christian Wolf's own ZZZ Accounting, $435,000. Wolf Accounting, $121,000.
Dengan tergesa-gesa, Medina pun pergi menghampiri Ray untuk melaporkan hasil penyelidikannya yang tertuju pada seorang pria yang bernama Chris. Dari percakapan mereka diketahui kalau semua barang berharga dan lukisan yang Chris miliki adalah bentuk pembayaran dari para kliennya. Karena dengan menggunakan aset tersebut, transaksi pendapatan Chris akan sulit terdeteksi oleh analis keuangan seperti Medina. Who is Christian Wolf? The accountant. Another $287,765. They're Paul's laundromat. He can't clean that kind of money through an accounting firm. All of those are in the same strip mall south of Chicago. Carl Gauss, Lewis Carroll. That one's not a cover. That's the real deal. I checked. Collects his fee, goes to all the trouble of laundering it. Di tempat lain, Chris yang sedang memandangi kecantikan Dana kembali teringat kilas baliknya di mana pada saat itu dia dan juga Braxton disuruh oleh ayahnya menghajar beberapa orang yang telah membulinya. Merasa kalau apa yang dia lakukan akan membahayakan nyawa Dana, Chris pun meninggalkan beberapa keping emas untuk Dana dan pergi dari tempat itu. Siang harinya, Medina dan juga Ray mengunjungi ke kediaman Chris yang sudah tidak ditinggalinya lagi. Disitulah Ray seolah tidak asing dengan termos penyok yang dimiliki oleh Chris. Setelah mengelilingi kediaman Chris dan mendapati banyak sekali kamera CCTV di sekitaran rumahnya, Ray pun menceritakan kalau sosok akuntan yang ternyata telah dia ketahui sejak dulu. Kill each other for any number of reasons. But for none of those reasons. Now they'd taken something very important to him. Beberapa tahun silam, Ray mencoba untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang dikelola oleh keluarga Gambino. Kebetulan pada saat itu muncul Chris yang membantai habis seluruh keluarga Gambino. Karena semua yang dilakukan Chris hanyalah pembalasan atas kematian sahabatnya yang telah menemaninya di penjara yang tidak lain adalah Francis. Francis yang bebas dari penjara sebelumnya ditangkap karena terlibat dalam bisnis keluarga Gambino, disiksa habis-habisan oleh mereka karena Francis telah membocorkan informasi pada pihak kepolisian. Promised when he testified. Tortured to death in a couple hours. So I volunteered. Oleh karena itu, Chris yang tahu kalau rekannya telah mati langsung pergi dan membantai mereka semua. Ray yang ada di sana sempat ditodong oleh Chris, tapi tidak tahu kenapa setelah mendengar penjelasan darinya, Chris membiarkan Ray untuk tetap hidup. Dari perkataannya di situ, Medina mengetahui kalau ternyata Chris merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat dan pernah dipenjara akibat bekerja sama dengan teroria Al-Qaeda tentang kasus pencucian uang. Army lent him to us to track Al-Qaeda money laundering, data mining, cluster analysis, sat in the TV room together. And then one day a guard told Wolf why Francis hadn't called. Wolf snapped. Went after the guard. Hingga di suatu hari, Chris yang melihat kalau ayahnya dihadang oleh pihak keluarga dari mantan istrinya, dia pun mencoba melakukan perlawanan sampai hal buruk pun terjadi yang menewaskan ayah kandungnya. A Barney Fife type squares off with our boy. Army collects both men. Ray sengaja menceritakan hal tersebut karena dirinya sebentar lagi akan pensiun dan Medina lah yang akan menggantikannya. Walau sang akuntan ada orang yang telah menyelamatkan Ray, Medina tetap bersikeras ingin menangkapnya. Hingga tidak lama dari itu muncul sebuah panggilan yang saat diangkat oleh Medina. Ternyata panggilan itu dari agensi yang menaungi Chris yang menyuruh mereka berdua untuk pergi ke perusahaan Living Robotic. Sementara di sisi lain ternyata orang yang menyuruh Braxton adalah Lamar sendiri yang tidak mau kasus pencucian uangnya itu terbongkar dan kini menyewa Braxton dan kelompoknya untuk berjaga di sekitaran rumahnya. Semua itu dilakukan karena Lamar tahu kalau sang akuntan yang cerdas pasti akan datang menemuinya.
Malam harinya kediaman Lamar pun didatangi oleh Chris yang berhasil menjunuh 2 orang penjaga di luar. Merasa kalau sang akuntan sangatlah berbahaya, Braxton pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk maju menghadang sang akuntan. Sedangkan dia akan memberi arahan dari CCTV. Ternyata di situ Chris maupun Braxton tidak tahu kalau orang yang mereka hadapi adalah saudara sendiri. Sampai di saat sosok jelas, Chris terekam di kamera TV, barulah Braxton sadar kalau orang di hadapannya itu adalah saudara kandungnya. Pada kesempatan itulah Braxton berkata kalau dirinya telah mencari Chris selama puluhan tahun dan justru dipertemukan dalam kondisi yang seperti ini. Tempat terjadi perkelahian di antara mereka karena sang ayah yang pergi bersama Chris dan ibu mereka memutuskan untuk menikah lagi. Are you gonna fight? Me? Don't give a shit about me. Meski begitu, mereka berdua memutuskan untuk berhenti bertarung dan meminta maaf satu sama lain. Di tengah pembicaraan mereka, Lamar yang tidak terima dengan apa yang sedang terjadi, muncul dan berkata kalau dirinya memang benar telah menggelapkan uang perusahaan. Di situ, Lamar menyesali perbuatannya karena dirinya telah menyewa Chris yang justru bisa membangkrutkan perusahaannya juga. Sebelum Lamar menyelesaikan perkataannya, Chris langsung menembaknya. Beberapa waktu kemudian atas apa yang telah terjadi, meski Ray dan juga Medina tidak dapat menangkap sang akuntan, mereka berdua mendapat apresiasi karena telah berhasil mengungkap kasus besar di mana perusahaan Living Robotics ternyata selain mengalami penggelapan dana oleh pemilik perusahaannya sendiri, perusahaan tersebut juga adalah tempat pencucian uang para kartel narkoba di wilayah tersebut. Sementara itu, di tempat lain terlihat Dana mendapat sebuah lukisan berharga yang dikirim oleh Chris sesuai dengan kesukaannya. Namun ternyata saat dirobek lukisan tersebut sebenarnya adalah lukisan karya Paul Jackson Pollock yang sangat berharga dan bernilai jual sangat tinggi. Chris sendiri kini sedang berada di perjalanan untuk kembali melakukan tugasnya sebagai seorang akuntan di tempat lain. Kemudian film pun berakhir.